Apakah membaca fiksi itu adalah sesuatu yang penting, ataukah hanya kegiatan yang buang-buang waktu saja? Hari itu, saya membaca karya Haruki Murakami, The Wind Up Bird Chronicle, dan salah seorang dosen datang menghampiriku. "Baca buku apa, Wan?" Belum sempat saya menjawab, ia kembali berkomentar, "Wah, novel. Saya tidak suka baca novel." Saya tersenyum saja dan melanjutkan membaca buku itu. Pengalaman seperti itu bukan kali pertama saya mendengar pernyataan serupa. Teman saya sendiri pun mengatakan hal yang tak jauh beda dengan dosen saya itu. Ia mengaku bahwa tak penting untuk membaca novel. Saya tidak akan memasang data statistik tentang bagaimana perilaku orang Indonesia akan aktivitas membaca. Sudah sangat sering kita mendengar jikalau bangsa ini dikenal dengan minat baca yang rendah. Barangkali beberapa pernyataan dari teman dan dosen saya menjadi bagian dari data statistik itu. Di kampus sekalipun, masih sulit melihat pemandangan yang semestinya. Melihat para pelaku akademik membaca, berdiskusi, dan memberikan rekomendasi buku bacaan yang menarik. Kadangkala, mereka hanya terfokus pada teori dalam kelas. Teman-teman psikologi saya sendiri, ada banyak yang enggan membaca novel dengan alasan banyaknya teori kepribadian yang jauh lebih penting untuk dibaca. Lebih baik menghafal sederet teori dari tokoh-tokoh psikologi seperti Freud, Jung, Skinner, Maslow, dan sejumlah teori dari tokoh psikologi lainnya. Padahal, jika mereka membaca biografi para tokoh psikologi itu secara lebih mendalam, kita akan menemukan satu kebiasaan yang kadang diabaikan di kelas, bahwa mereka, para penemu teori besar dari psikologi, adalah para pembaca fiksi yang luar biasa. Bahkan, seorang B.J. Habibie pun mengaku senang membaca karya-karya Fyodor Dostoyevsky. Pada kesempatan lain, Neil Gaiman memiliki pengalaman menarik tentang bacaan fiksi yang dijelaskan dalam kuliahnya di The Reading Agency di London. Neil Gaiman menjelaskan pengalamannya di tahun 2007 saat mengikuti sebuah kegiatan di Tiongkok. Kegiatan itu berupa konferensi fiksi ilmiah dan fantasi yang pertama kalinya dilakukan sepanjang sejarah peradaban Tiongkok. Neil Gaiman pun bertanya, mengapa kegiatan ini mesti dilakukan? Jawaban yang diterimanya menarik. Tiongkok adalah negara yang mampu menciptakan sesuatu asalkan rancangan benda atau produk tersebut ada. Namun Tiongkok sulit menciptakan sesuatu yang brilian dan berinovasi. Mereka hanya meniru dan menciptakan apa yang telah ada sebelumnya. Akhirnya, Tiongkok mengutus delegasi mereka ke sejumlah perusahaan seperti Apple, Microsoft, dan Google. Pada akhirnya, mereka menemukan sebuah fakta setelah mengkaji secara mendalam bahwa sejumlah penemuan itu dipengaruhi oleh bacaan fiksi semasa mereka kanak-kanak. Sebab fiksi adalah ruang yang memberikan kesempatan pembaca untuk menemukan dunia lain yang berbeda. Selain itu, bagi Neil Gaiman, membaca fiksi adalah escapism. Membaca fiksi dapat menjadi sebuah pelarian bagi pembaca. Seperti itulah cerita singkat dari Neil Gaiman. Saya rasa, bangsa Indonesia pun butuh menciptakan kesadaran yang serupa dengan Tiongkok. Bagaimanapun, membaca adalah masalah yang kurang diperhatikan di bangsa ini. Padahal, perilaku membaca mampu memberikan banyak efek pada perkembangan kehidupan, apalagi membaca bacaan fiksi. Saya berharap tidak banyak komentar miring tentang membaca novel atau bacaan fiksi lainnya. Tapi faktanya, saya sulit menemukan orang yang masih bersedia meluangkan waktunya untuk membaca lebih banyak buku. Padahal, seorang psikolog kognitif bernama Kate Oatley dari Universitas Toronto menjelaskan hasil dari penelitiannya bahwa bacaan fiksi dapat meningkatkan empati seseorang dan mengembangkan theory of mind. Oatley mengatakan bahwa
Ketika kita membaca tentang orang lain, kita bisa membayangkan diri kita berada pada posisi mereka. Itu memungkinkan kita untuk lebih memahami orang lain. Sejujurnya, saya merasa kecewa melihat seorang calon psikolog dan dosen yang notabene wajib lebih peka dan berempati terhadap kehidupan, menolak menerima kemungkinan-kemungkinan dari sebuah bacaan. Atau, barangkali ia tidak punya waktu lantaran sibuk dengan sejumlah proyek yang lebih menghasilkan banyak uang dan banyak kepastian. Membaca tak dianggap sebagai kemewahan yang sangat dibutuhkan perasaan dan pikiran. Tak ada waktu untuk membaca lantaran dianggap tidak penting. Baiklah, kita akhiri dengan mengutip salah satu pesan dari buku yang saya sebutkan di awal. Spend your money on the things money can buy. Spend your time on the things money cannot buy. Dengan membaca novel, ada banyak hal yang kita dapatkan, bahkan sesuatu yang tak dapat didapatkan dengan uang.